Saya tidak akan membacakan seluruh dari apa yang sudah Bapak Ibu terima. Saya beberapa hal saja yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Anang Zubaidi, SHMH, Kepala Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Bagi Agung Prabowo, SHMH PhD. Beliau adalah Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Di sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Idrulisan SHLM. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah sekaligus peneliti di Pusat Studi Hukum FHUI. Singkat saja, hari ini kita akan melewati tahun 2019, dan di tahun 2019 ini kita tahu banyak catatan-catatan perjalanan kenegaraan kita yang menarik perhatian publik. Pertama misalnya di 2019 kita mengalami dinamika kontestasi pemilihan umum 2019 yang itu menimbulkan pembelahan di masyarakat. Juga ada catatan kelam di mana kita menemukan ada ratusan, bahkan menurut informasi sekitar 700-an petugas KPPS yang meninggal dunia di pemilu itu. Namun sayangnya hasil akhir dari pemilu itu justru tidak menghasilkan kekuatan politik yang bisa memberikan check and balances, tetapi justru mengerucut pada satu kekuasaan yang menurut penilaian kami oligarkis. Di samping itu juga yang kami temukan di kaitannya dengan hukum tata negara ini 2019, tumbuh suburnya politik dinasti sebagaimana yang dulu-dulu pernah kita kritisi. Ada anak-anak atau keluarga dari pejabat-pejabat publik yang justru menjadi bagian dari kontestan dalam pemilihan kepala daerah di 2020 yang akan datang. Kemudian yang kedua, di tahun 2019 ini kita juga menemukan atau menjumpai pembahasan beberapa RUU kontroversial. Misalnya RUU Pertanahan, RUU Minerba, termasuk juga RUU Pemasyarakatan, dan yang ramai kemarin kita demo bersama-sama itu RUU KPK. Nah, pembahasan RUU yang kontroversial ini justru dibahas di masa-masa akhir jabatan DPR periode 2014-2019. Yang itu menunjukkan kesan bahwa desain pembangunan hukum kita itu seolah tidak jelas, atau bahkan boleh dikatakan tanpa desain. Nah, kita berharapnya ini tidak terulang lagi di kesempatan yang akan datang. Yang ketiga, ada juga catatan di tahun 2019 mengenai upaya pelemahan KPK secara sistematis. Dimulai dari proses rekrutmen pimpinan KPK yang menurut penilaian sebagian besar masyarakat, termasuk kami juga menilai sangat kontroversial. Yang dipilih pun juga kontroversial, diikuti juga dengan revisi undang-undang KPK yang sangat kontroversial, dan juga materi atau substansi di dalam undang-undang itu justru potensial memperlemah agenda pemberantasan korupsi. Dan ini terjadi di 2019, seolah-olah dua kekuatan dalam pembahasan undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR, bersepakat untuk sama-sama melemahkan KPK secara sistematis. Di yang keempat, kita juga masih menemukan banyak permasalahan konflik agraria yang terjadi di masyarakat kita, dan ini sebenarnya butuh solusi untuk dipecahkan. Nah, alih-alih solusi itu ditawarkan oleh pemerintah dan DPR, elit politik justru menawarkan RUU Pertanahan yang menurut hemat kami RUU Pertanahan ini justru tidak bisa menyelesaikan persoalan mendasar dari konflik agraria itu sendiri. Bahkan substansi dari beberapa pasal-pasal di dalam RUU Pertanahan yang versinya berganti-ganti itu justru memperkuat hegemoni dan penguasaan lahan oleh sekelompok pemilik modal. Beruntung sekali di 2019 RUU Pertanahan itu ditunda untuk pembahasannya. Nah, kita berharapnya kalaupun nanti akan dilanjutkan di 2020, RUU Pertanahan ini direvisi substansinya supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, di 2019 kita juga masih menemukan banyaknya pelanggaran HAM, terutama misalnya catatan dari teman-teman YLBH, kalau tidak salah 2019 ini ada ribuan orang yang menjadi korban dari kebebasan menyatakan pendapat. Juga
pelanggaran HAM kaitannya dengan pembebasan lahan karena alasan pembangunan dan lain sebagainya. Alih-alih menuntaskan kasus masa lalu, tetapi justru pelanggaran HAM yang baru itu masih terjadi. Ini yang ditemukan di 2019. Kemudian yang keenam, adanya rencana sebagian masyarakat, sebagian elit untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, yang ternyata menurut hemat kami itu jauh dari harapan dan kebutuhan hukum masyarakat. Apa itu? Misalnya wacana yang muncul adalah rencana untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sempat muncul wacana itu. Juga wacana untuk menghidupkan kembali GBHN. Ini menurut hemat kami kami lanjutkan. Yang terakhir kaitannya dengan rencana amandemen Undang-Undang Dasar. Kami menyoroti bahwa rencana amandemen Undang-Undang Dasar ini belum isu-isu atau agenda amandemennya itu belum sesuai dengan harapan masyarakat. Tadi yang saya sampaikan soal penambahan jabatan, kemudian pembentukan kembali GBHN dan sebagainya. Nanti Mas itu bisa lebih jelas untuk menyampaikan poin-poin penting dari kaitannya dengan amandemen itu. Nah, berdasarkan catatan di atas, kami dari Sivitas Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memandang perlu untuk menyampaikan sikap sebagai berikut. Yang pertama, kami menolak keras sikap elit yang membangun kekuasaan oligarkis dan menyuburkan diri dinasti politik. Sikap ini selain tidak sesuai dengan semangat reformasi, juga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang memberikan ruang yang luas bagi seluruh rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Yang kedua, kami meminta kepada DPR periode 2019-2024 bersama pemerintah untuk secara serius melakukan pembangunan hukum dengan desain yang berorientasi bagi terwujudnya masyarakat yang berdaulat, adil dan makmur. Penyusunan prioritas 2020 sampai dengan 2024 harus dijadikan sebagai momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hukum ke depan memiliki desain yang matang, bukan sekedar karena kebutuhan pragmatisme sesaat sekelompok elit. Yang ketiga,
kami meminta kepada pemerintah dan DPR untuk serius menjalankan agenda pemberantasan korupsi yang sudah semakin akut, serta menolak segala bentuk pelemahan KPK. Pada konteks ini, Sivitas Akademika UII sedang berikhtiar untuk mengembalikan kewibawaan KPK dalam pemberantasan korupsi melalui judicial review Undang-Undang 19/2019 di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Sivitas Akademika FHUI juga meminta kepada Hakim Konstitusi untuk menggunakan mata batinnya dalam mendudukkan persoalan revisi Undang-Undang KPK. Yang keempat, kami mendesak kehadiran negara dalam penanganan konflik agraria dengan tetap mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat. Selain itu, Sivitas Akademika FHUI juga menolak segala bentuk penguasaan lahan yang tidak mencerminkan keadilan. Terlebih, jika upaya penguasaan itu dalam tanda kutip difasilitasi oleh negara melalui instrumen hukum. Yang kelima, kami mendesak pemerintah untuk secara serius menyelesaikan pelanggaran HAM baik di masa lalu maupun yang baru terjadi. Sivitas Akademika FHUI juga meminta pemerintah untuk hadir dalam penyelesaian konflik yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM, serta menolak pemerintah melakukan pembiaran komisi atas adanya dugaan pelanggaran HAM. Yang keenam, kami menolak rencana sebagian elit untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berorientasi pendek dan pragmatis. Sivitas Akademika FHUI justru mendorong amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sepanjang dimaksudkan untuk penguatan demokratisasi dan jaminan hak asasi manusia. Demikian keterangan dari sini dibuat dalam rangka memberikan catatan bagi perjalanan hukum di 2019 dan mudah-mudahan 2020 kita mendapati hukum yang lebih baik. Ada satu hal yang belum disampaikan di dalam catatan ini, yaitu kaitannya dengan perkembangan hukum bisnis atau hukum perdata. Dan ini akan disampaikan oleh Pak Bagja, mungkin bisa pendek saja atau ya secukupnya. Monggo Pak Bagja. Terima kasih Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, refleksi terhadap perkembangan hukum perdata di Indonesia ini juga cukup memprihatinkan. Kami dari Fakultas Hukum UI mencermati berbagai persoalan hukum perdata ini masih terselimuti awan hitam. Bicara tentang pengaturan atau regulasi terkait hukum bisnis dan perdata lingkupnya, regulasi kita belum mapan. Terlebih ketika sudah semakin masif, semakin marak perkembangan teknologi IT yang bersentuhan dengan aspek-aspek keperdataan. Semisal terkait dengan fintech, financial teknologi, terkait dengan Bitcoin, di mana regulasi kita belum mampu untuk menangani itu. Lalu yang kedua, etika bisnis ini ternyata banyak dilanggar. Yang cukup memprihatinkan belakangan ini adalah terkait dengan BPJS. BPJS kalau kita lihat konstruksi hukumnya tidak jelas. Apakah itu merupakan asuransi atau bentuk apa? Kalau asuransi, dimanapun itu tidak ada kewajiban, mestinya adalah voluntary, bukan obligatif, obligation, kewajiban. Tapi senyatanya justru itu menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa memandang apakah warga negara itu mampu tidak untuk membayar premi, sehingga terlilit hutang justru menjadi sakit, awalnya sehat menjadi sakit karena terlilit hutang. Ini menjadi persoalan tersendiri menurut pencermatan kami. Hukum yang semestinya adalah untuk mengontrol kekuasaan, justru hukum itu terkooptasi oleh kekuasaan. Sehingga beberapa ketentuan terkait dengan regulasi di BUMN itu pun juga nampak sekali bahwa kepentingan asing dan asing ini belum bisa teratasi dengan baik. Lalu yang sangat memprihatinkan lagi adalah sebagaimana ada Gium yang mengatakan bahwa hukum tanpa ada kekuasaan tentu akan dilecehkan. Sementara kekuasaan tanpa hukum akan cenderung semena-mena. Dan itu ternyata terjadi betul bahwa hukum tidak didukung dengan kekuasaan, maka hukum itu akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas seperti sebelah pisau. Dia lebih kritis
menghukumi rakyat yang tidak mampu, tetapi untuk yang berkuasa tumpul ke atas. Dan sebagai catatan terakhir bahwa kami belum melihat pertumbuhan hukum yang mengatur dari aspek perdata ya, secara signifikan terhadap upaya-upaya untuk mengantisipasi era persaingan global. Karena Indonesia ini adalah negara yang sangat strategis untuk menjadi pasar di dalam persaingan bisnis di era global. Saya rasa itu sebagai catatan untuk bidang perdata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu beberapa catatan singkat dari yang sudah kami rumuskan. Memang ada, kalau untuk detailnya itu ada dalam forum diskusi yang kami laksanakan dari pagi tadi itu sampai nanti sore. Jadi setelah ini jam 12.30 kita akan mulai dari diskusi untuk sesi kedua, temanya tentang amandemen Undang-Undang Dasar dan tadi dengan equity crowdfunding, fenomena itu dan prospek pengaturannya. Bapak Ibu sekalian, monggo kalau memang ada yang mau diperdalam, ditanyakan, bisa disampaikan. Kita buka forumnya. Silakan, mohon memperkenalkan diri. Terima kasih, nama saya Heri dari jobpaper.net. Mungkin pernyataan sikap ini akan dibawa kemana? Artinya supaya bahwa pernyataan yang dibuat oleh Sivitas Akademia Fakultas Hukum ini bisa bisa didengar oleh pengambil keputusan. Saya kira itu dulu makanya. Yang pertama, memang kenapa alasan utama kita menggelar konferensi pers ini supaya kita dibantu oleh media untuk menyampaikan itu ke publik. Jadi ini sikap kami sebagai bagian dari pengabdian kami kepada masyarakat, sebagai bagian dari advokasi kami kepada masyarakat, mohon juga dibantu untuk disalurkan kepada publik melalui media Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pernyataan sikap ini juga nanti kita akan sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau dilihat dari rumusan pernyataan sikapnya, ada dua pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah pemerintah dalam artian presiden dan jajarannya. Yang kedua adalah DPR. Nanti rumusan ini akan kita sampaikan ke sana. Dan sebagai bagian dari yang tidak kalah penting dari pernyataan sikap ini, langkah berikutnya kami akan menyusun buku refleksi bidang hukum 2019. Berangkat dari diskusi ini, kita nanti akan olah menjadi buku. Dan buku itu nanti juga bisa menjadi bagian dari yang kita sampaikan juga ke dalam kepada pihak-pihak yang punya kepentingan. Kami kira itu. Ya, saya Agung dari Suara Merdeka, Pak. Terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM, itu yang pertama, apakah penyelesaian pelanggaran HAM itu dari sisi hukum atau dari sisi politis, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, sudah cukup lama sebenarnya ada suara-suara untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, kira-kira itu nanti bentuknya akan seperti apa? Apakah Fakultas Hukum sudah menyetujui adanya rekonsiliasi ini? Kalau ini kan barangkali apakah akan mengesampingkan aspek hukum, mengedepankan aspek politis dan kemanusiaan atau bagaimana itu? Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Fokus utama biasanya kami punya namanya Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Pusat WI itu lembaga atau di bawah universitas, pusat studi yang di bawah universitas yang kajian utamanya adalah hak asasi manusia. Dalam beberapa kesempatan Pusat WI juga sudah melakukan terlibat dalam proses-proses untuk bagaimana penyelesaian HAM masa lalu. Misalnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi 2015 yang lalu, kalau tidak salah, ada upaya untuk bagaimana mencoba mencari solusi penyelesaian HAM masa lalu. Termasuk ada wacana juga rekonsiliasi. Nah, memang kami pribadi yang berada di depan ini tidak menjadi bagian yang terlibat di hal itu, sehingga mohon maaf tidak bisa memberikan jawaban yang detail mengenai apakah pilihan rekonsiliasi itu bagian yang lebih tepat dibandingkan misalnya pilihan penyelesaian di aspek hukumnya. Jadi mohon maaf keterbatasan informasi soal itu.
Tapi prinsipnya begini, penyelesaian HAM itu tetap harus dilakukan. Persoalannya adalah memang pilihan apakah penyelesaian hukum atau bukan hukum. Nah, penyelesaian hukum itu memang menjadi berat, apalagi itu pelanggaran HAM masa lalu. Itu kaitannya dengan untuk menemukan bukti. Nah, ini kan problem besarnya adalah bagaimana menemukan buktinya. Nah, sementara bisa saja pelaku ataupun mungkin saksi korban dan lain sebagainya itu sudah tidak atau sudah meninggal. Maka cara yang mungkin bisa dilakukan adalah cara-cara di luar hukum. Tetapi bukan berarti melupakan apa yang sudah pernah terjadi. Saya pikir itu. Pak, mungkin sedikit terkait dengan penangkapan kasus Novel Baswedan barangkali bisa disikapi juga. Yang penangkapan pelaku ya. Pertanyaannya apa? Ya, kira-kira bagaimana sikap dari saya pikir ini jadi pintu masuk awalnya untuk membuka otak di balik terlibatnya dua polisi aktif yang kemarin ya, semalam ya konferensi persnya kemarin sore bahwa sudah ditemukan dua polisi aktif ya. Saya pikir ini tidak berhenti sampai di sini. Ya. Sikap Fakultas Hukum UI tentu mendorong agar penangkapan polisi aktif ini menjadi pintu masuk untuk membuka otak di balik pelemahan terhadap penyidik-penyidik KPK ya, karena penyiraman air keras itu bisa kita kualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak bermoral, ya, tentu juga tidak bertanggung jawab. Untuk itu Sivitas Akademik FKUI terus mendorong agar penuntasan kasus Novel itu segera diselesaikan, termasuk membuktikan siapa dalang di balik perbuatan penyiraman air keras tersebut. Saya pikir gitu. Ya, ditangkapnya dua polisi aktif dan dua-duanya juga saya kira bukan sebuah kebetulan ya. Dua-duanya masih berstatus polisi aktif. Nah, ini harus dicari apa motifnya, siapa dalang dibalik tindakan penyiraman itu. Saya ingin juga akan mestinya bisa ketemu, apalagi kalau kita lihat pangkat dari dua polisi aktif ini kan kalau tidak salah brigadir ya, brigadir yang kita pandangan awam bisa berkata begini, apa urusannya si brigadir itu dengan Novel Baswedan? Lebih jauh lagi, apa urusannya si brigadir itu dengan misalnya KPK? Ini harus dicari. Kenapa kok dua polisi aktif ini diduga sebagai pelaku? Pasti ada motif yang melatar belakangi. Juga kita menduga ada dalang yang lebih besar dibalik dua pelaku ini. Saya kira itu. Dan kita berharap ditangkapnya dua pelaku ini bisa menjadi pembuka jalan bagi terungkapnya siapa dalangnya sesungguhnya. Karena kalau itu tidak terungkap, kami khawatir upaya-upaya pelemahan terhadap KPK, upaya-upaya pengancaman terhadap personel-personel di KPK justru masih akan terjadi. Dan ini akan mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Maksudnya itu diberitakan itu katanya dendam dan nggak suka sama Saya kira tetap perlu didalami ya. Saya kira tetap perlu didalami apakah betul motivasinya itu. Pengakuan itu apakah betul pengakuan itu terjadi. Seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara diskusi kasus pembunuhan wartawan Bernas Udin yang kemudian ditangkaplah sosok bayangan, sosok yang dikorbankan sebagai pelaku IB waktu itu yang dicekoki dengan minuman keras, diintimidasi dan sebagainya supaya memberikan pengakuan. Nah, hal-hal yang begitu kan harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa bisa saja ada orang yang memang sengaja dikorbankan. Tapi kita nggak punya keyakinan bahwa itu pasti dikorbankan. Belum tentu. Makanya ini harus diselidiki lebih dalam. Apa betul pengakuan bahwa yang bersangkutan itu memang punya dendam? Harus dituntut. Punya hubungan apa? Apakah hubungan kerja, apa hubungan persahabatan atau yang lain? Ini kan harus, saya kira bisa dituntut itu. Karena kalau tidak pernah ada hubungan, bahkan mungkin tidak pernah ketemu, bagaimana mungkin ada dendam? Ini kira-kira pandangan awam bisa menjadi sampai ke sana. Ketika kita melihat sebuah peristiwa, pasti peristiwa itu ada motifnya. Mengapa disiram air keras kalau dia polisi aktif punya pistol? Kenapa tidak ditembak sekali?
Dan mengapa kasus itu terungkap belakangan? Itu sudah lama kasusnya. Mengapa kemudian era-era sebelumnya kok tidak terungkap? Sampai dibentuk lagi tim pencari fakta yang kemudian mengungkap. Ini yang menjadi PR kita. Jadi kita jangan mudah kemudian untuk menyimpulkan terlalu dini. Cuma dendam, tidak sederhana itu. Karena motifnya jelas. Bukan sebuah kebetulan novel itu adalah orang KPK. Dia bukan orang sembarangan, gitu ya. Itu sudah menjadi wakil dari institusi kerjanya di KPK. Lalu yang kedua, mengapa disiram dengan air keras? Apa motifnya? Kalau sekedar membuat cacat atau tidak sekalian menghabisi, kenapa? Gitu ya. Apakah takut kemudian dia menghabisi dengan alat apapun yang kemudian mengidentifikasi kalau alatnya itu berupa pistol berpeluru, itu bisa dilacak, kalau air keras tidak. Ini menjadi kemudian bertanda tanya. Gitu. Ada apa sebenarnya di balik itu semua? Jadi saya rasa kita lihat perkembangannya, gitu ya. Kita tidak boleh menduga-duga terlalu dini. Tapi yang perlu saya apresiasi adalah kepolisian era sekarang. Maknanya dia berani kemudian untuk menyatakan ada polisi aktif yang terlibat di dalam. Ini saya mengapresiasi kepolisian yang dipegang oleh Kapolri yang sekarang. Maknanya itu sudah sebuah progres yang perlu kita apresiasi. Terima kasih. Dan yang terpenting itu pengungkapan ini menjadi penting karena ini berkaitan dengan masyarakat secara umum bahwa semua orang punya hak atas rasa aman. Nah, bagaimana mungkin seorang pejabat di KPK yang diberikan fasilitas sedemikian rupa, diberikan ibaratnya kemampuan dan juga memiliki kemampuan sedemikian rupa menjadi tidak aman. Nah, itu akan menjadi ancaman secara tidak langsung juga kepada masyarakat yang mungkin dia akan mengungkapkan kebenaran. Nah, kita berharapnya para pengungkap kebenaran ini tetap dilindungi. Penuntutan kasusnya, pengusutan kasusnya harus diselesaikan dengan cepat dan fair. Kira itu. Demi perlindungan dan pemenuhan hak rasa aman juga bagi masyarakat. Ada yang lain? Cukup ya. Baik, kalau sudah selesai kita bisa akhiri. Bapak Ibu sekalian nanti makan siang. Makan siang nanti bisa ketemu dengan teman-teman di panitia di luar. Kemudian mohon nanti ketemu sama Mbak Yustika. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua.